Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, di pagi yang Jumat yang baik ini, kita akan belajar tentang semalam tabel kebenaran sudah ya, sampai ke B implikasi tabel kebenarannya. Nah, ini kita bahas saja dari modul, gitu ya. Nah, di sini ada di halaman 3, gitu ya. Di halaman 3. Sini ada tautologi, kontradiksi, dan kontingensi, gitu ya. Nah, tautologi itu adalah nilai kebenarannya itu dia bernilai benar semua. Hasil akhirnya itu benar semua. Nah, kalau dia kontradiksi, yaitu dia nilai akhirnya itu bernilai salah semua. Nah, sedangkan kontingensi itu adalah benar salah gitu ya. Artinya dia campuran gitu ya. Kalau tautologi itu benar semua, kontradiksi salah semua, kontingensi itu dia campuran. Oke, nah itu bisa dibaca. Nah, kita ambil satu contoh. Oke, ini ada contoh. Oke, nah sini ada halaman 4 ya. Selidiki pernyataan. Nah, ini ada P, implikasi Q, terus konjungsi P, terus diimplikasikan Q. Apakah tautologi, kontradiksi, atau kontingensi? Nah, ini ada penyelesaiannya. Nah, kalau implikasi semalam dia bernilainya ini ya, benar. Dia ketika salah dia cuman di ujungnya salah. Jadi benar, salah, benar, benar. Nah, itu bisa dipelajari lagi untuk materi yang semalam bagaimana cara menentukannya. Nah, setelah itu P konjungsi P implikasi Q, habis itu dikonjungsikan ke P gitu ya. Nah, berarti dia campur, artinya dicampur dengan ini istilahnya semalam dicampur dengan air bersih. Misal kata si P ya, P ini adalah P-nya, ini adalah implikasi P, implikasi Q-nya, berarti ini ke sini. Bersih campur bersih, bersih. Kotor campur bersih, kotor. Bersih campur kotor, kotor. Bersih campur kotor, kotor. Nah, bisa itu ya. Nah, ini bisa. Nah, terus untuk yang ini dia terakhirnya biimplikasi. Balik lagi ke rumus biimplikasi. Mana hasilnya ini kita biimplikasikan ke P gitu ya. Nah, ini enggak bersih ya. Benar sama benar, benar gitu ya. Salah sama benar. Terakhirnya kalau masih benar dia benar, salah sama benar dia benar juga, salah sama salah dia benar. Pak, yang salah apa? Kalau yang untuk implikasi yang salah yaitu tadi benar sama salah gitu ya. Yang pertamanya benar, yang keduanya salah. Nah, karena ini semua ini salah nih, salah pertamanya tapi keduanya ini benar. Nah, maka dia balik jadi benar. Nah, karena dia menghasilkan dia benar semua, nilai akhirnya itu benar semua, maka dia merupakan apa? Tautologi. Gitu ya. Kalau dia salah semua, kontradiksi. Kalau dia campuran, kontingensi. Oke, Bapak rasa sudah paham. Kita next ke materi berikutnya. Nah, ini ada pernyataan ekuivalen gitu ya. Ada sifat idempoten, yaitu dia kanan ke kiri dia bernilai ekuivalen. Ini ekuivalennya artinya mendekati sama dengan. Ada garis 2, habis itu atasnya ada sama dengan cuma agak mereng seperti S. Itu adalah ekuivalen, artinya nilainya itu mirip atau sama. Itu walaupun jalannya berbeda. Itu ada sifat-sifatnya, ada sifat asosiatif, sifat komutatif, sifat distributif, sifat identitas, sifat komplement, itu bisa dibaca ya. Ada sifat kesama kuatan. Nah, ada juga terus. Nah, ada sifat lingkaran ganda, ada sifat penghapusan, terus sampai sifat-sifat lainnya. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh. Ada contohnya. Di sini ada contohnya dikasih. Kurang nampak, bisa di sedikit. Nah, tulislah bentuk yang ekuivalen dengan pernyataan jika semua mahasiswa. Nah, kalau ada kata jika, biasanya diteruskan dengan maka. Berarti dia merupakan panah 1, artinya implikasi gitu ya. Nah, kalau panah 2 dia B, itu menyatakan 2, B implikasi. Nah, jika semua, berarti ini P ya. Ininya P, semua mahasiswa demonstrasi itu P, maka semua
ruang kuliah kosong. Ini merupakan Q-nya. Oke, dari situ bisa kita identifikasi. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, P semua mahasiswa demonstrasi. Kita misalkan P tadi ya. P. Yang kalimat penyerta keduanya, semua ruangan kuliah kosong. Q. Nah, kita cek mana yang ekuivalen gitu ya. Nah, kita lihat di sifat-sifat lainnya. Di sini ada. Bisa pakai ini juga, bisa pakai ini juga ya. Nah, berarti ada 2. Nah, boleh pakai yang mana, Pak? Boleh pakai yang atas juga, boleh pakai yang bawah. Nah, ini berhubung contohnya nih pakai yang bawah, boleh saja gitu ya. Nah, berarti kalau kamu yang pakai yang bawah, berarti kamu perlu, ini ada P dan Q, berarti kamu perlu negasi P. Gitu ya. Kalau kamu pakai yang sifat yang atas, kamu perlu negasi Q dan negasi P. Nah, ini karena berhubung pakai sifat yang sini, maka kamu perlu di sini negasi P. Ini ya. Berarti kalau ini dinegasikan, ini ya, panah 3 deh biar nggak sama. Bahasanya negasi P itu kalau ada kata semua, kebalikan semua yaitu ada. Boleh ada, boleh juga kata beberapa pengganti kata semua ini. Berarti di sini boleh ditambah kata ada, semua gitu ya, semua menjadi ada. Habis itu ada negasi. Negasi berarti ada kata tidak yang di dalamnya sini. Berarti bisa bilang ada, kita ganti ini ya, ada, kita ganti kata ada, mahasiswa tidak demonstrasi. Nah, atau yang tidak demonstrasi, berarti ada mahasiswa yang tidak demonstrasi. Oke. Nah, itu ya. Nah, ada juga kalau kita misal kata kita tambahin nih, misal kata ada mau kita tambahin untuk negasi Q. Negasi Q. Nah, negasi Q bagaimana? Berarti sih semua ganti kata ada. Ruang kelas kuliah kosong, ruang kuliah kosong. Ruang kuliah yang tidak kosong gitu ya. Ruang kuliah tidak kosong. Boleh kata yang juga boleh ya. Nah, bisa itu. Nah, berarti kalau mau kita pakai negasi P disjungsi Q, maka ada, ini ya, pakai yang ini tadi ya. Ada mahasiswa yang tidak berdemonstrasi atau semua ruang kuliah kosong. Berarti pakai lagi yang ini. Oke ya, udah pas ya. Ini negasinya ini. Itu ya. Habis itu disjungsinya atau gitu ya. Si Q-nya ini baru ini semua mahasiswa. Oke, semua ruang kuliah kosong. Oke, semoga bisa dipahami ya, pelan-pelan. Oke, nah kita masuk ke satu lagi ya, untuk mempersingkat waktu. Ingkaran pernyataan majemuk. Nah, ini ada ingkaran pernyataan majemuk. Ada ingkaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Nah, kalau diingkarkan dia, ingkaran pernyataannya menjadi seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat atau dihafal ya. Ini kalau dia negasi dari konjungsi, maka hasilnya negasi P cuma tandanya pindah. Tandanya pindah, Q-nya harus dikasih negatif. Begitu juga kalau ini kejadiannya sama, kita masukkan negasi P-nya, tandanya itu kita pindah, habis itu kita masukkan negasi Q-nya. Begitu juga untuk ini ya. Ini juga mirip. Ini cuman bisa ini ya, satu aja deh, negasi P. Ini ada disjungsi Q. Habis itu bisa pakai yang ini, bisa juga pakai yang belakang, ekuivalen juga mereka. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, yang biimplikasi malah lebih banyak dia ya. 1, 2, 3. Nah, ekuivalennya bisa sampai 3. Oke. Nah, misalkan ada contoh. Contohnya sama. Tentukan ingkaran pernyataan dari gitu ya. Berarti ini ada suatu pernyataan P gitu ya, P implikasi negasi Q, setelah itu dikonjungsikan ke negasi P. Nah, kita cari penyelesaiannya. Nah, misal kata ini soalnya tentukan ingkaran, berarti kita cari ingkaran. Nah, ini kita kasih ingkaran gitu ya, cuma dalam kurung yang berbeda, enggak kurung biasa, ada kayak semacam kurung lebih tegak ya, kurung tegak. Maka ini kita negasikan, maka ini dapat ya, ini dapat. Nah, itu kan dapatnya dari sini itu ya, paham ya. Jadi kalau negasi ini kita negasikan, maka hasilnya ini. Nah,
Coba perhatikan lagi, sama nggak dia? Ini kita negasikan negasi ini, gitu kan? Karena ini bentuknya sudah negasi, negasi sama negasi, gitu ya. Harusnya dia negasi sama ini, dia ini kan bersih. Ya, kayak ini kita harus katakan ini menjadi negasi, gitu ya. Habis itu ini kita lihat ini. Nah ini kalau ada kita negasikan ini menjadi terbalik tanda. Habis itu negasinya hilang jadi P saja, gitu ya. Bisa? Bisa atau enggak? Bisa ya. Bisa kata ini dia tadi, yang Q nya itu negasi ke Q nya itu dia tidak berpengaruh, tapi cuma berpengaruh kepada P. Jadi seperti ini berpengaruhnya cuma sama P, cuman sama ini dia tidak berpengaruh ya, artinya tetap menjadi negasi. Oke, nah Bapak rasa bisa dicek lagi ke sini. Nah setelah itu barulah kita dapat, artinya kalau ini negasikan maka bisa dapatlah ini kebalikannya, yang disjungsi P nya tetap, gitu ya. Maka bisa kita simpulkan kembali bahwasanya hasilnya itu dia menjadi P. Oke ya, itu untuk sekedar mencari lingkaran gitu ya. Oke, nah kita cek lagi. Ini kita ada ini, ada converse, inverse, dan kontraposisi gitu ya. Dari pernyataan implikasi ini ya, implikasi PQ dapat dibentuk implikasi baru yaitu P gitu ya, Q implikasi P yang disebut converse dari dada P implikasi Q gitu ya. Nah sedangkan ini inverse-nya ini gitu ya, kalau ini inverse-nya ini, sedangkan kontraposisinya ini adalah ini gitu ya. Oke, nah ini bisa dipelajari juga. Nah yang pertama mau kita ambil contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi berikut. Nah berarti penyelesaiannya untuk si converse, jika Iwan pergi ke dokter gitu ya, ini pertamanya implikasinya jika P nya ini makanya ini gitu ya, pergi ke dokternya ini. Nah jika Iwan sakit maka Iwan pergi ke dokter. Oke, nah converse-nya kita tengok back ke converse, berarti ini kebalikannya ya, converse. Nah berarti kebalikannya si Iwannya di sini, Iwan pergi ke dokter. Jika Iwan pergi ke dokter dan gitu ya tidak masuk sekolah, oke salah. Oke, ini berarti ada dua ya, ini. Oke, jika Iwan pergi ke dokter dan tidak masuk sekolah, maka Iwan sakit. Oke ya, pas ya. Berarti di sini si P-nya ini, Q ya, Q-nya ini sampai sekolah, baru si ininya adalah si Iwannya ya. Ini makanya ini adalah aplikasinya maka. Nah, sedangkan si Iwannya ini adalah si P. Oke. Nah, cek juga untuk inverse-nya, benar atau enggak dia. Berarti dia bertengok ke sini, negasi P implikasi ke negasi Q. Nah ini ya, Iwan tidak sakit, bener ya, Iwan tidak sakit, maka Iwan tidak pergi ke dokter atau masuk sekolah. Oke, pas. Nah sekarang kontraposisi, negasi Q ke negasi P, berarti kebalikan daripada si inverse kontraposisi tadi. Berarti Iwan tidak pergi ke dokter atau masuk sekolah. Ini ya, maka Iwan tidak sakit. Oke. Nah, tengok perhatikan ya. Artinya dan tidak masuk, dan tidak masuk ini adalah sesuatu yang kata yang harus dicermati lagi. Kata ada dan, berarti kalau negasinya harus kita cari. Nah, kalau negasi P-nya, negasi dari Q-nya maksudnya, kita pakai yang ini ya. Negasi Q boleh pakai yang ini. Kita ambil negasi ini kan negasi Q nih. Nah, ada kata-kata atau ini tidak masuk sekolah, berarti dia berubah katanya ya. Jadi tidak, yang tidak di sini hilang dan menjadi atau. Dan jadi atau, dan kebalikannya itu menjadi atau gitu ya. Ini tadinya tidak masuk menjadi masuk sekolah. Oke ya. Nah, semoga paham untuk yang ini. Oke. Nah, untuk penarikan kesimpulan, nah ini ada beberapa.
modus gitu ya. Nah, modus ini nggak modal dusta yang kayak yang dibilang-bilang itu ya. Nah, sini ada modus. Modus itu ada modus ponen, tollens, dan silogisme. Nah, modus ponen itu adalah jika P ke Q, habis itu dikasih tahu premis kedua itu P, maka hasilnya Q. Itu yang paling gampang ya, modus ponen. Misal kata, jika hari ini hujan, maka awan akan gelap. Di sini ditanya hari ini hujan, maka kesimpulannya awan menjadi gelap. Oke, gampang ya. Nah, itu ada juga modus tollens. Tollens ini dia P maka Q negasi Q. Berarti kebalikannya tadi, jika hari ini hujan maka awan jadi gelap. Awan tidak gelap maka hari ini tidak jadi hujan. Oke ya, bisa dipahamin. Nah, begitu juga untuk sisi logisme. Misal kata hari ini hujan, awan menjadi gelap. Yang kedua, jika awan menjadi gelap maka turun petir. Nah, maka bisa dibilang P, kesimpulannya P maka R gitu ya. Jadi kalau hari ini hujan maka akan terjadi petir. Nah, itu pendekatannya untuk sisi logisme. Saya dipahami ya pelan-pelan. Oke, sekarang contohnya ada nih. Jika Budi rajin belajar maka ia akan pandai. Jika Budi pandai maka ia akan lulus ujian. Budi tidak lulus ujian. Nah, carilah premisnya. Nah, gini ya. Budi rajin belajar. Anggap dia sebagai P, Q-nya Budi rajin dan pandai. Terus Budi lulus ujian, itu menjadi si R. Maka pernyataan di atas dapat dinyatakan dalam. Oke, kita cek. Ini dia. Nah, tadi nih ya. Bapak bacakan lagi. Budi rajin belajar. Ini dia, Budi rajin belajar. Habis itu yang kedua, Budi menjadi pandai gitu ya. Budi menjadi pandai. Budi lulus ujian. Nah, maka ini ya bisa kita pakai. Ini gitu ya. Premis 1, premis 2, maka bisa kita tengok. Maka ini coret aja Q-nya. Nah, kalau dia itu berarti bentuk silogisme, bisa kita coret si Q-nya, maka tinggal kesimpulannya P maka R. P maka R. Terus dia bilang yang ketiga, Budi tidak lulus ujian. Nah, berarti R-nya itu dinegasikan. Tidak lulus ujian, maka Budi gitu ya. Maka Budi itu bukan siswa yang rajin. Nah, ini ya kebalikannya. Kalau negasi R, maka baliknya ke sini. Kalau ininya ya dari sini. Nah, jadi kesimpulan yang sah adalah Budi tidak rajin belajar. Oke, selesai sampai sini. Oke, nah itu saja dulu untuk hari ini. Wah, sudah panjang video kita untuk membahas ini. Nah, untuk tugasnya itu di pilihan berganda di halaman 9. Nah, pilihan berganda halaman 9. Setiap sub materi, pernyataan, dan kalimat terbuka. Nah, setiap satu materi itu harus kamu kerjakan 2 soal. Nah, Bapak minimalnya 2 soal. Nah, misal kata nih 1, 2 kerjakan. Boleh nggak 1, 2 juga, boleh yang lain, tapi Bapak lebih bagusnya 1, 2 biar sama. Habis itu yang bawah, materi yang bawah tidak ada, yang samping ingkaran. Nah, ini untuk posisi yang kedua ingkaran, kerjakanlah 2 soal. 5, 6. Oke ya, itu nanti kita kumpul pokoknya nanti akhir bulan. Nah, ini pernyataan berkuantor dan ingkaran. Itu ya untuk latihannya. 1, 2. Ya. Oke, lanjut. Habis itu ada pernyataan majemuk. Nah, pernyataan majemuk itu di halaman 10. Halaman 10, 11, dan 12. Ini sepertinya udah bisa kita pelajari ya, sudah ngerti nih. Habis itu ke nih ingkaran pernyataan majemuk halaman 11. Itu ambil 24 dan 25. Ya, ini 25-nya. Oke, terus converse, inverse, dan kontraposisi. Ambil aja 2 soal tanggal 28 dan 29 ya. Oke, setelah itu di 31 gitu ya, 31 penarikan kesimpulan, bagian penarikan kesimpulan 31 dan 32.
Nah, sudah habis. Nah, itu seingat Bapak ada 8 dikali 2 soal itu ada 8 kali 2 soal 16 soal. Nah, 16 soal itu yang di buku bisa dikerjakan. Pak, kalau nggak bisa dikerjakan secara langsung di sini nggak cukup, coret-coretnya di buku boleh pakai kertas lembar, dihektarkan, dibikin nama, apa aja tanggalnya, kelas A, kelas berapa. Oke, apa aja yang mau nomor berapa saja maksudnya yang ingin dijabarin di kertas itu dihektarkan ya. Oke, gitu aja dulu dari Bapak. Nah, sudah lama, sudah sekitar 20 menitan lebih. Bapak sudahi di minggu yang baik ini. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.